Shalom, saya Mika Dinda Clara dari 11kom3 ingin mempresentasikan teori perdagangan internasional. Dalam teori perdagangan internasional, kita akan mempelajari 3 teori. Yang pertama, ada teori kaum merkantilisme, yang kedua ada teori keunggulan mutlak atau absolut, yang ketiga ada teori keunggulan komparatif. Yang pertama, kita akan mempelajari teori kaum merkantilisme. Tokoh-tokohnya ada James Bodin, Thomas Moon, dan J.B. Colbert. Mereka disebut dengan aliran praklasik, yaitu sebelum eranya Adam Smith. Lalu dalam teori kaum merkantilisme ini ada 3 pandangan. Yang pertama ada sumber kekayaan negara akan diperoleh melalui surplus, perdagangan luar negeri, ekspor lebih besar daripada impor yang diterima dalam bentuk emas atau perak. Jadi kaum merkantilisme ini menganggap bahwa sumber kekayaan negara adalah emas atau perak yang diterima dari surplus perdagangan luar negeri. Surplus perdagangan luar negeri ini terjadi ketika ekspor lebih besar daripada impor. Jadi kaum merkantilisme ini menaruh perhatian besar kepada suatu negara untuk melakukan ekspor sehingga impor harus dibatasi. Yang kedua ada logam mulia yang terutama emas sebagai sumber kemakmuran. Ini merupakan bisa dibilang sebagai alat ukur atau kinerja hasil kerja merkantilisme itu. Dia bisa menghasilkan emas yang menjadi tanda negara itu adalah makmur. Lanjut yang ketiga, kebijaksanaan untuk mendorong ekspor dan melarang atau membatasi impor. Yang ketiga ini masih berkaitan dengan yang pertama. Ketika ekspor lebih besar daripada impor, maka anjurannya untuk mendorong ekspor, sedangkan impor dibatasi bahkan dilarang. Sekarang kita lanjut ke paragraf paling bawah. Dalam slide ini ada tertulis kebijakan merkantilisme yang masih dijalankan oleh banyak negara, salah satunya dalam bentuk kebijakan proteksi, yaitu melindungi produk dalam negeri, ekonomi industri nasional dari persaingan produk impor atau produk asing dengan cara menggunakan kebijakan tarif. Jadi barang impor yang dikasih tarif pajak biar harganya jadi mahal. Otomatis kan yang laku nanti itu yaitu barang dalam negeri. Yang kedua ada teori keunggulan mutlak atau absolut yang dipopulerkan oleh Adam Smith. Jadi dalam perdagangan internasional nanti ada beberapa asumsi atau tanggapan dari aliran klasik, yaitu yang ada di samping ini. Asumsi aliran klasik. 1. Yang berdagang hanya 2 negara dan barangnya juga hanya 2. Yang kedua, teknologi, biaya produksi tetap, dan ongkos transportasi diabaikan. Yang ketiga, mobilitas faktor produksi tetap dan distribusi pendapatan tetap. Yang keempat, transaksi dilakukan secara barter. Lalu dalam teori keunggulan mutlak ini ada 4 pandangan, sama kayak teori keunggulan mutlak ada pandangannya juga. Yang pertama, dikatakan bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan oleh GDP, gross atau gross domestic product, atau pendapatan nasional dan sumbangan perdagangan internasional terhadap pembentukan GDP tersebut. Jadi Adam Smith melihat bahwa perdagangan internasional itu sangat penting, terutama untuk pemupukan modal sebagai alat ukur kemakmuran suatu negara. Yang kedua, intervensi pemerintah harus dikurangi sehingga tercipta perdagangan bebas atau free trade. Jadi ini merupakan ciri khas Adam Smith, yaitu perekonomian tanpa campur tangan pemerintah. Ketika nggak ada campur tangan pemerintah, maka terciptalah free trade atau perdagangan bebas. Yang ketiga, free trade akan menimbulkan persaingan yang semakin ketat dan mendorong setiap negara untuk berspesialisasi dan terjadi pembagian kerja internasional yang berdasarkan pada keunggulan absolut atau absolute advantage. Pandangan yang ketiga ini, bahwa dampak dari free trade ini adalah timbul persaingan antar produsen. Karena perdagangan bebas, maka otomatis ada persaingan bebas juga kan. Siapa yang barangnya bagus, harganya murah, maka itu nanti yang akan laris. Maka produsen akan berlomba-lomba menciptakan produk dengan biaya yang sangat murah dan kualitas yang relatif bagus. Lalu yang keempat, ada spesialisasi dan pembagian kerja atau division of labor, meningkatkan produktivitas dan efisiensi sehingga GDP naik dengan perdagangan internasional.
Untuk ilustrasinya kita bisa lihat ke slide berikutnya. Oke, dalam tabel ini kita bisa melihat ada dua negara, yaitu negara Jepang dan negara Korea Selatan. Mereka sama-sama menghasilkan mobil dan smartphone. Kita bisa melihat bahwa negara Jepang menghasilkan 500 mobil dan 300 smartphone. Negara Korea Selatan menghasilkan 200 mobil dan 800 smartphone. Dalam hal ini, Korea Selatan memiliki keuntungan mutlak dalam menghasilkan smartphone terhadap Jepang, sementara Jepang lebih banyak menghasilkan mobil dibanding Korea Selatan. Dalam hal ini, Jepang memiliki keuntungan mutlak dalam menghasilkan mobil. Jadi kedua negara akan sepakat melaksanakan perdagangan. Negara Korea Selatan akan mengekspor smartphone dan mengimpor mobil dari Jepang. Begitupun sebaliknya, Jepang mengekspor mobil ke Korea Selatan dan mengimpor smartphone dari Korea Selatan. Jadi dalam teori ini, menurut tabel di atas kita bisa menelaah bahwa suatu negara lebih baik berspesialisasi pada produk yang dia lebih unggul dibanding dengan negara lain. Bisa karena perbedaan sumber daya alam, perbedaan teknologi yang dimiliki. Lalu ketika mereka melakukan spesialisasi dari produk itu kan pasti biayanya lebih murah. Misalnya Jepang menghasilkan mobil atau alat berat, kan akan menjadi lebih mudah. Nah, jika nanti dia membutuhkan smartphone, lebih baik dia impor dari Korea Selatan. Kita lanjut terhadap teori yang terakhir, yaitu teori keunggulan komparatif. Tokohnya ada David Ricardo. Asumsinya masih sama dengan teori keunggulan mutlak Adam Smith yang sebelumnya. Teori keunggulan komparatif David Ricardo ini sebenarnya awalnya mengkritisi teori keunggulan mutlak Adam Smith, yaitu akan terjadi perdagangan jika salah satu negara memiliki keunggulan pada produk tertentu. Jadi berbeda dengan teori keunggulan komparatif ini, yaitu dengan kondisi ada suatu negara yang tidak memiliki keunggulan mutlak sama sekali. Tentu hal ini akan menjadi pertanyaan besar kan? Tidak mungkin terjadi perdagangan internasional. Agar kita dapat lebih memahami dalam teori ini, kita dapat melihat ke slide berikutnya, yaitu ini, yang berisikan tabel dengan dua negara, yaitu Indonesia dengan India. Indonesia menghasilkan 40 kg beras dan 50 meter kain, sedangkan India menghasilkan 60 kg beras dan 80 meter kain. Di sini Indonesia tentu kalah besar dengan India karena tidak memiliki keunggulan mutlak pada produk tertentu sama sekali. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana jika ada satu negara yang tidak memiliki keunggulan mutlak pada produk tertentu dibanding dengan negara lain? Nah, tentu dalam situasi seperti ini masih bisa dilakukan pertukaran, yaitu dengan cara membandingkan nilai dasar tukar dalam negeri atau DTDN di masing-masing negara. Nah, untuk mencari nilai DTDN produk beras di Indonesia, kita bagi kedua bilangan dengan angka 40. Di Indonesia, kita bagi 40 kg beras dengan bilangan 40, yaitu 1, 50 dibagi 40, yaitu 1,25. Lalu kita bagi pula produk dari negara India, 60 dibagi 60 sama dengan 1, dan 80 meter kain dibagi dengan 60, jadi hasilnya 1,33. Maka akan kita peroleh dari Indonesia 1 kg beras sama dengan 1,25 meter kain. Yang kedua dari negara India, kita akan mendapatkan 1 kg beras sama dengan 1,33 meter kain. Sekarang kita lihat dan bandingkan mana nilai DTDN yang lebih murah. Terlihat jelas bahwa nilai DTDN yang lebih murah adalah nilai DTDN Indonesia, yaitu 1,25. Maka Indonesia akan melakukan spesialisasi produk beras, sedangkan India akan melakukan spesialisasi di produk lain. Dan kedua negara tersebut akan melakukan pertukaran. Oke, sekian dari materi kali ini. Tuhan Yesus memberkati.